penghuni yang ada di sini menolak keberadaan rumah sakit darurat COVID-19. Rumah sakit khusus corona, makanya warga-warga pada nggak setuju. Pak RT semua warga memang tidak setuju juga, Pak. Semua tidak setuju. Ya, memang penghuni apartemen di dalam kompleks ini menyatakan ketidaksetujuannya. Pertama kali saya katakan saya sangat mengerti sekali concern mereka. Ya, kalau saya jadi mereka, saya pun mempunyai concern yang sama. Ya, tetapi saya bisa assurance di sini bahwa development rumah sakit kita itu kita set up memenuhi standar infection control yang ketat, terutama untuk COVID ini. Sebetulnya kami semua warga menolak dengan keras. Kenapa? Karena pertama dari pihak Lipo sendiri tidak ada meminta persetujuan kepada penghuni. Mereka melakukan gerakan pembangunan rumah sakit ini secara diam-diam tanpa koordinasi. Jangankan rumah sakit Siloam gawat darurat COVID-19, rumah sakit biasa pun kami menolak karena ya kita tidak ingin berada satu wilayah dengan rumah sakit. Yang kita pertanyakan nanti bagaimana sampah medis dan sebagainya gitu. Bahkan ada beberapa langsung pindah gitu, unitnya langsung kosong karena tadi ketakutan yang luar biasa. Memang virus ini kan nggak main-main, pandemi global, bukan urusan sakit cacar atau apa. Ini seluruh dunia, di mana-mana juga dihindari nih, kok malah disamperin ke kita. Gerakan yang kita lakukan untuk menolak itu ya, kami sepakat untuk membuat spanduk yang isinya juga nggak provokatif. Kami cuma minta bahwa di unit ini masih banyak orang tua, anak-anak ya, menghimbau lah supaya rumah sakit ini tidak diteruskan. Tapi kita mencoba jalur resmi, menghimbau kepada gubernur, ke kepala gugus tugas COVID-19 BNPB, kemudian kalau perlu ke RI1, ya kan? Ini masalah kesehatan, juga ke Komnas HAM. Ini kan masalah hak hidup orang gitu. Masa orang mau sih jadi sakit? Kami merasa belum ada rencana-rencana bagaimana yang disampaikan ke kami nanti kalau misalnya ada ini menjadi red zone begitu ya, akan banyak sekali masyarakat yang dirawat di sini karena COVID, nanti paparan ke kami bagaimana gitu. Karena kami sangat mendukung usaha pemerintah, namun yang penting prinsip yang harus selalu kita junjung tinggi, kalau saya boleh mengacu ke SPHERE yang mana itu adalah buku acuan untuk pekerja kemanusiaan, karena ini kan memang dasarnya kemanusiaan, itu adalah do no harm. Jadi jangan sampai kita menimbulkan harm atau bahaya-bahaya keterpaparan yang lebih tinggi lagi ke masyarakat yang ada di sekitar kita. Begitu. Dari sisi buildingnya dan fasilitasnya kita contain sehingga seperti yang tadi saya terangkan, di dalam fasilitas kita itu ada satu negative pressure. Kemudian returnnya kita treat dengan UV, dengan HEPA filtration, sehingga lingkungan itu terkontain. Itu nomor satu. Yang kedua, aksesibilitas kemudian gedungnya sendiri antara rumah sakit dan apartemen itu tidak satu sebetulnya secara fisik. Walaupun ke atasnya memang satu, tetapi ada terpisah. Jadi demikian kita sangat yakin bahwa
environment kita jaga untuk tetap safe bagi penghuni apartemen. Sekali lagi saya mengerti sekali concern mereka karena ya masyarakat luas pun memang concern. Tetapi yang utama adalah bagaimana fasilitas ini bisa mampu memberikan pelayanan yang sekarang masyarakat sangat membutuhkan. Bukannya nggak setuju dengan program pemerintah, kita setuju program pemerintah, cuman kalau bisa tempatnya itu loh, kan Wisma Atlet juga masih ini ya setahu saya ya, mereka ada 7 tower ya. Kalau tiba-tiba dibangun untuk rumah sakit, itu kan ada pertama limbahnya, ya kedua juga apalagi mau dijadiin rumah sakit darurat corona. Nah itu kan kita tahu sendiri lah ya kalau COVID-19 ini kan memang sangat menular. Jadi otomatis kalau misalkan dijadiin rumah sakit darurat corona, yang akan terdampaknya adalah warga-warga sekitar dengan limbah-limbah itu. Kita pasti bekerjasama dengan dinas terkait, baik itu dinas kesehatan maupun KLH. Dan standar rumah sakit kita akan set up di sini dengan pengelolaan STP tersendiri, Pak. Jadi kita tidak campurkan dengan yang di mall atau apartemen.